Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah penelitian yang relevan dan sesuai dengan perkembangan di era saat ini, yaitu terkait the effect of digital zakat dan accounting on corporate sustainability through financial transparency. Nah, di era modern ini digitalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara zakat dikelola. Adopsi sistem digital dalam zakat ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapinya, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan perusahaan yang mengelola dana sosial. Dan untuk latar belakang penelitian ini terjadi karena digitalisasi semakin berkembang, tetapi kurangnya transparansi keuangan masih menjadi kendala utamanya. Jika kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat menurun, maka dampaknya akan berpengaruh pada keberlanjutan perusahaan yang mengelola atau terlibat dalam kegiatan zakat digital. Dalam penelitian ini, ada 4 hipotesis yang diuji, di mana hipotesis tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk hipotesis yang pertama yaitu menyatakan bahwa adopsi akuntansi digital memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. Nah, penelitian ini sebelumnya ada penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi akuntansi digital dapat meningkatkan kualitas pelaporan, efisiensi operasional, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dan untuk hipotesis yang kedua yaitu bahwa integritas zakat juga berpengaruh positif terhadap keberlanjutan perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa platform zakat digital memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan kegiatan filantropi dengan tujuan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Dan hipotesis yang ketiga yaitu menguji apakah transparansi keuangan dapat memperkuat dampak dari akuntansi digital terhadap keberlanjutan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa transparansi keuangan berperan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang terbuka dan akurat. Dan untuk hipotesis yang terakhir atau yang keempat yaitu bahwa transparansi keuangan juga memperkuat hubungan antara integrasi zakat digital terhadap keberlanjutan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan dengan adanya keterbukaan informasi terkait distribusi zakat, masyarakat akan lebih percaya terhadap perusahaan yang mengelola zakat secara digital. Nah, karena hipotesisnya tadi ada 4, maka rumusan masalah dalam penelitian ini juga ada 4 berhubungan dengan 4 hipotesis tadi. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji dampak adopsi akuntansi digital dan integrasi zakat digital terhadap keberlanjutan perusahaan, sekaligus menyelidiki peran moderasi transparansi keuangan dalam hubungan ini. Untuk grand teori yang digunakan sebenarnya dalam artikel ini tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi sejauh mana yang saya pahami, penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu teori stakeholder dan teori institusional. Sedangkan untuk jenis penelitiannya menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif berbasis survei dan kuesioner. Di sini, kuesioner disebarkan di 298 spesialis akuntansi dan manajemen zakat di Malaysia dengan sampel penelitian sebanyak 289 spesialis akuntansi manajemen zakat di Malaysia. Dan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin untuk mengukur persepsi responden terkait akuntansi digital dan zakat digital. Untuk pengambilan sampelnya menggunakan metode
purposive sampling, sedangkan analisis data digunakan yaitu perangkat Luna Smart PLS 4.0 dan Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SAM-PLS. Sedangkan terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini, ada variabel independen yang terdiri dari akuntansi digital dan zakat digital. Untuk variabel dependennya yaitu terkait keberlanjutan perusahaan dan ada variabel mediasi yaitu transparansi keuangan. Nah, lalu untuk hasil penelitiannya dari keempat hipotesis tadi semuanya diterima. Berarti yang pertama yaitu adopsi akuntansi digital memang terbukti meningkatkan keberlanjutan perusahaan melalui perapolan yang lebih baik dan efisiensi. Kemudian integritas zakat digital juga membantu perusahaan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat upaya keberlanjutan melalui kegiatan filantropi berbasis digital. Yang ketiga yaitu transparansi keuangan memerankan peran mediasi yang memperkuat pengaruh akuntansi digital terhadap keberlanjutan perusahaan dengan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dan yang terakhir yaitu transparansi keuangan juga memperkuat hubungan antara zakat digital dan keberlanjutan perusahaan dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana zakat dikelola dengan baik. Dalam penelitian, tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan peneliti. Yang pertama, terkait kelebihan penelitian ini. Penelitian ini memberikan wawasan terbaru tentang bagaimana akuntansi digital dan zakat digital berkontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan. Dan yang kedua yaitu menjelaskan peran penting transparansi keuangan dalam membangun kepercayaan terhadap perusahaan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu penelitian ini hanya dilakukan di Malaysia sehingga hasilnya belum tentu bisa digeneralisasikan ke negara lain. Yang kedua, terkait kurangnya pembahasan mengenai potensi resiko dari adopsi sistem digital, seperti keamanan data, kesiapan sistem di perusahaan kecil. Dan yang terakhir, karena penelitian ini kuantitatif, tanpa mengeksplorasi aspek kualitatif yang bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil secara keseluruhan bahwasanya penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi akuntansi dan zakat berperan penting dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Adopsi digital dalam pengelolaan zakat dan akuntansi memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, serta membangun kepercayaan masyarakat. Dengan transparansi keuangan yang kuat, perusahaan dapat lebih efektif dalam menjalankan strategi keberlanjutan dan memperkuat posisinya di tengah persaingan global. Itu saja review artikel dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.